Kembali lagi berjumpa dengan saya Asep Tapip ya dalam segmen berikutnya ngobrol perkara iman dan Islam PJTP Jabar Pisan. Ya. Pak Ramdan kopi dulu tuh, walaupun bukan kopi karena judulnya ngopi, dari tadi belum minum ya. Aduh. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tadi sudah bicara lebahnya, nah sekarang yang ditinggalkan lebah yang diberikan kepada manusia itu madu, ya. Dan madu itu difirmankan juga oleh Allah kan dalam Al-Quran, ya. Bahkan satu surat ya. Lebah satu surat. Jadi lebah satu surat, cuma dalam ada satu ayat ada dijelaskan madu, tentang madu dan sebagai apa madu. Mari kita kupas. Oke, sejauh ini yang Islam menjelaskan madu dan Allah menjelaskan madu itu apa ya, manfaat atau efeknya buat manusia. Kalau kita mengutip ayat tadi ya di surat An-Nahl ayat 69 yang menjelaskan tentang madu, di situ memang tidak disebutkan madunya, tapi di situ disebutkan yakhruju minha, yakhruju mim butuniha, keluar dari perut lebah itu syarabun. Syarab itu artinya minuman, ya, minuman mukhtalifun alwanuh. Jadi dari perut lebah itu ada minuman yang berwarna banyak gitu. Mukhtalifun itu alwanu itu artinya yang warnanya berbeda-beda. Makanya kita ada mengenal madu hitam, ya, madu apalagi itu banyak ya. Nah, mukhtalifun alwanu. Di dalam madu yang banyak aneka ragam warnanya, mungkin kalau kita bahasanya jenisnya ya. Fihi shifaun. Nah, ada shifa. Ya, shifa itu artinya ada obat penawar linnasi bagi manusia. Nah, jadi kalau di ayat itu dijelaskan bahwa madu itu memang untuk obat bagi manusia, dikonsumsi gitu ya. Nah, yang di dalam perut itu ada konsumsi manusia yang kalau dikonsumsi dia jadi penawar. Ya. Dan kita tahu mungkin di ilmu kedokteran itu yang lebih kompeten untuk menjelaskan tentu mereka itu ya. Banyak penawar dan banyak penyakit yang secara sunatullah bisa diobati dengan madu itu. Dan sebaik-baik obat memang madu ya disebut madu, ya. Oke, dan madu memang manis ya. Nah, jenisnya macamnya mana-mana karena memang asal lebahnya juga beda-beda. Beda-beda. Ya, kalau lebah yang kuning hitam warnanya ya kuning. Nah, kalau ada madu hitam tadi ada madu peul. Di Sunda tuh banyak jenis madu. Ada madu, ada peut, ada macam-macam ya. Dan itu diberikan oleh lebah yang macam-macam pula. Mungkin lebah yang di Indonesia beda dengan lebah yang Amerika ya. Kalau lebah itu ada di mana-mana kan? Di Arab juga ada ya. Jadi lebah itu bukan makhluk endemik, jadi ada di mana-mana. Oke. Sering minum madu? Sesekali saya minum madu, tapi ada juga tadi aneka ragam madu ya, tentang dengan khasiat yang beda-beda. Itu kalau di Arab itu ini sedikit jokes ya, ada madu Yaman katanya kan. Yang itu buat stamina laki-laki katanya. Itu mah sama dengan kurma sakura ya, sukari. Sukari. Sama kayak madu juga kan manis. Manis gitu. Karena sukari itu suka istri. Sukari itu padahal kalau bahasa Arab sukaro mabuk gitu ya. Mabuk, bukannya gula artinya. Sugar bisa manis gitu ya. Ya, manis. Sukaro yang madu, kalau madu ya macam-macam ya itu tadi tergantung makanan juga kan. Kalau madunya ngisap buah bunga matahari, lain-lain yang keluarnya khasiatnya beda. Iya betul. Antara yang dimasukkan dengan yang keluarkan sejalan gitu. Sejalan, betul. Beda dengan manusia ya. Tapi ini kalau kita bicara madu itu kan obat itu, Pak. Banyak orang yang pengen sehat, disuruh minum obat nggak mau. Disuruh minum madu nggak mau untuk stamina gitu ya. Tapi pas beli obat berapapun dia bayar gitu. Padahal madu itu obat enak gitu. Obat enak gitu. Iya. Saya paling enak kalau mau flu itu obatnya itu minum jeruk panas. Ya, jeruk panas dikasih madu itu enak. Itu obat paling enak itu. Ya, tidak pahit ya. Oke, tapi itu madu yang memang tidak pahit ya. Tapi ada madu pahit juga kan? Ada madu pahit. Yang hitam itu kan? Nah, itu disinyalir katanya lebih kuat lagi madu itu. Baik, nampaknya diskusi kita akan diakhiri nih karena waktunya membatasi kita. Statement terakhir lah untuk lebah dan madu ini dalam kajian kita. Saya ingin merujuk lagi ke ayat tadi di Al-Quran surat An-Nahl ayat 69. Ketika Allah menjelaskan tentang keistimewaan lebah, termasuk keistimewaan madu, ujung ayat itu ingin menggiring kita, inna fi dzalika
la ayatil liqaumi yatafakkarun. Bahwa ayat-ayat Allah yang disebutkan tadi berupa madu, lebah, ini adalah tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau berpikir gitu. Maka seluruh ayat Quran ini adalah ayat-ayat Quran yang menstimulus kita supaya mau berpikir. Ya, semua mau berpikir. Artinya tadi betul kata Pak Haji, jangan sampai umat Islam ayatnya apal tapi tempo dieksekusi nu nguasai perusahaan madu, perusahaan apa orang lain gitu. Nah, jadi yuk kita belajar Quran itu bukan hanya berhenti di bacaannya, tapi belajar, fahami, dan ada semangat untuk menggali menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa bermanfaat bagi manusia. Dari satu ayat Allah madu ini banyak manfaatnya bagi siapa? Bagi mereka yang mau berpikir gitu. Iya. Jadi ulil albab intinya. Orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang merenung. Dan juga lagi-lagi coba konteks merenung itu datang dari non-muslim juga, muncul yoga misalnya ya, dan itu menjadi gaya hidup gitu. Padahal coba di dalam Islam itu ada zikir itu ya. Rasulullah juga kan ketika mendapat wahyu dia bertahanus. Itu. Namun orang mah itikaf lah. Itikaf, berkontemplasi. Nah, itu ya. Saya dapatkan kontemplasi itu malah waktu saya jadi menjelang saya jadi artis. Dulu saya ikutan di gelanggang seni dan teater di Unpad, diajarin oleh Rahmat Hidayat, kemudian Selamat Tarhajo, guru saya tuh dalam berteater. Di situ muncul kontemplasi, ini udah tahanus, saya bilang ya. Ini dipakai gitu orang-orang. Memang orang-orang yang lain itu memang jeli untuk memanfaatkan. Kita memang semua pengetahuan sudah diberikan. Dalam Al-Quran sudah jelas semuanya ada, tapi kita memang terkadang lupa untuk menarik manfaat dari situ. Dan kita suka ada keengganan untuk menjadi pionir. Kadang-kadang kita nggak mau mendahului orang. Gitu. Padahal semua ilmu pengetahuan dulu-dulu itu tokoh-tokohnya dari Islam ya, seperti Ibnu Sina, ya, Al-Jabar dan lain sebagainya. Dan kita tinggal melanjutkan. Baik teman-teman, itulah pelajaran kita dari lebah dan madu. Sampai di sini untuk segmen ini. Dan episode hari ini kita selesaikan di sini. Terima kasih Pak Ramdan. Sama-sama. Atas kesediaan waktunya. Ya. Anak raja makan sirih, makan sirih di atas nampan. Sekian, terima kasih, dan apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.